Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Tutor Sebaya Matematika. Saya Figa Sanafri Tanggang dari kelas 10N. Dan saya Fadil Adil Fitmatan dari kelas 11G. Di sini kami akan menjelaskan tentang menyusun persamaan kuadrat dan penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dinonton ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun persamaan kuadrat. Kita bisa menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Kita juga tahu kalau X1 dan X2-nya adalah akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah C sama dengan 0. Maka X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, bisa kita tuliskan sebagai A dikali X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kita tahu bahwa B per A ini sama dengan X1 tambah X2 dan C per A ini sama dengan X1 dikali X2. Sehingga kita bisa tuliskan A dikali X kuadrat dikurang X1 tambah X2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan X kuadrat ditambah B per A kali X ditambah dengan C per A sama dengan 0 bisa juga kita tuliskan sebagai X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Sedangkan X kuadrat dikurang dengan X1 tambah X2 dikali X1 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 bisa juga kita tuliskan sebagai X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Dari langkah-langkah yang sudah kita perbuat, kita bisa memperoleh kesimpulan kalau X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 dapat kita tuliskan sebagai X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi selain mengalihkan kedua akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX kuadrat tambah C, kita juga bisa menggunakan hubungan akar-akar yang dimana X1 tambah X2 sama dengan B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A untuk menyusun persamaan kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, di sini ada soal tentang sebuah segitiga di mana panjang sisi AB-nya X tambah 5 cm dan sisi BC-nya 3X cm. Yang ditanyakan di soal yang A itu adalah nyatakan luas segitiga dalam X. Kita tahu bahwa rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk di sini alasnya adalah X tambah 5 cm dan tingginya 3X cm. Jadi bisa kita tuliskan setengah dikali 3X tambah 5 dikali dengan 3X. Selanjutnya bisa kita operasikan X tambah 5 dikali dengan 3X per 2. Jadi bisa kita tulis 3X kuadrat ditambah 15X per 2. Jadi luas segitiga dalam X adalah 3X kuadrat tambah 15X per 2. Selanjutnya untuk soalnya yang B adalah pertanyaan yang B adalah hitunglah panjang AB dan AC jika luas segitiga ABC diketahui 9 cm. Kita sudah tahu luas segitiganya dalam X tadi sebelumnya adalah 3X kuadrat tambah 15X per 2. Jadi bisa kita tuliskan 3X kuadrat tambah 15X per 2 sama dengan 9. 2 kita pindahkan luas ke kanan jadi kali karena sebelumnya dia dibagi oleh 3X kuadrat tambah 15X jadi 3X kuadrat tambah 15X sama dengan 18.
untuk menjadi bentuk umum fungsi kuadrat, kita pindahkan 18 ke ruas sebelah kiri untuk menjadi bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi 3x kuadrat ditambah 15x dikurangi dengan 18 sama dengan 0. Karena persamaan ini merupakan kelipatan 3, jadi kita bisa bagi dengan 3 sehingga persamaannya berubah menjadi x kuadrat tambah 5 dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkan persamaan ini sehingga kita ketemu akarnya adalah x dikurang 1 dan x ditambah 6. Sehingga kita dapat x1 dan x2-nya. x1-nya adalah 1 dan x2-nya adalah negatif 6. Karena sisi segitiga tidak mungkin negatif, otomatis yang menjadi panjang jadi x-nya itu adalah 1. Dengan kita mengetahui x-nya, kita sudah bisa mencari panjang sisi AB dan panjang sisi BC. Jadi panjang sisi AB adalah x tambah 5. X-nya sudah kita ketahui, x-nya 1 tinggal kita masukkan ke dalam persamaan AB. 1 ditambah 5, jadi panjang sisi AB adalah 6. Dan panjang sisi BC adalah 3x. X-nya sama dengan 1, jadi panjang sisi BC adalah 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. Kita bisa mencari panjang sisi AC dengan menggunakan Pitagoras. Untuk rumus Pitagoras sendiri adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kita sudah ketahui nilai AB dan BC-nya di sini, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan AC kuadrat. Jadi kita dapat nilai AC-nya itu tinggal kita tambahkan ini menjadi 45 sama dengan AC kuadrat. AC sama dengan akar dari 45. Kita bisa sederhanakan akar dari 45 ini menjadi 3 akar 5 cm. Jadi untuk panjang AB-nya sudah diketahui 6 cm dan panjang sisi AC-nya adalah 3 akar 5 cm. Nah teman-teman, contoh soal selanjutnya adalah susunlah persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar penyelesaiannya adalah x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan 7. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru yang telah diketahui akar-akarnya, kita dapat menggunakan rumus x kuadrat dikurangi x1 tambah x2x ditambah dengan x1 kali x2 sama dengan 0. Nah di sini tinggal kita masukkan saja nilai x1 dan nilai x2-nya ke dalam rumus ini. Jadi x kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi dengan x1 ditambah x2 yaitu min 2 ditambah 7 x plus x1 dikali x2 yaitu min 2 dikali 7 sama dengan 0. Oke, x kuadrat dikurangi dengan min 2 ditambah 7 sama dengan 5, jadi 5x ditambah min 2 dikali 7 itu min 14 dikurangi 14 sama dengan 0. Nah jadi ini adalah akar-akar persamaan baru dari ini adalah persamaan baru dari akar-akar min 2 dan 7. Oke teman-teman, soal terakhir yaitu susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali akar persamaan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menyusun persamaan kuadrat baru, di mana diminta akar-akarnya itu 3 kali dari akar persamaan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 10 sama dengan 0. Oke, karena sini akar-akarnya diminta 3 kali, jadi nanti 3 dikali x1 dan 3 dikali x2. Oke, kemudian untuk mencari soal seperti ini kita dapat menggunakan rumus x kuadrat dikurangi alfa tambah beta x plus alfa dikali beta sama dengan 0. Untuk x1 ditambah x2 itu nanti hasilnya sama dengan min b per a, sedangkan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Jadi tahap awalnya kita akan mulai dari bagian sini dulu. x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Di situ b itu adalah min 5, jadi sama dengan
min 5 per A-nya adalah 1. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan 5. Dan kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C adalah 10 dan A adalah 1. Maka X1 kali X2 itu sama dengan 10. Oke, ini nilai dari X1 kali X2 dan X1 ditambah X2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta X ditambah dengan alfa dikali beta sama dengan 0. Oke, untuk alfa dan betanya itu, alfa itu sama dengan 3 dikali X1 dan beta itu adalah 3 dikali X2 dari yang ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ke sini X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta. Alfanya itu adalah 3X1 ditambah dengan 3X2 X ditambah dengan alfa dikali beta 3X1 kali 3X2 sama dengan 0. Oke, X kuadrat dikurangi dengan ini bisa kita pecah, teman-teman, jadi 3 dikali X1 ditambah X2 X plus 3 dikali 3 9 kali X1 dikalikan dengan X2 sama dengan 0. Oke, X kuadratnya tetap dikurangi dengan 3 dikali X1 tambah X2. X1 dikali X2 ditambah X2 itu hasilnya adalah 5. Jadi X kuadrat dikurangi 3 kali 5 X ditambah dengan 9 dikali X1 kali X2 itu adalah 10 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita tinggal langsung saja kalikan. Jadi X kuadrat dikurangi 15X tambah 90 sama dengan 0. Oke, ini adalah jawabannya, teman-teman. Terima kasih.